Podcast ini didukung oleh Bidang Promosi dan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Morowali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemirsa IKP Official, informasi cerdas masyarakat sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rosa Sanasyalia. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang pencegahan stunting pada remaja oleh narasumber kita, Dr. Grace, spesialis anak. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Apa kabar? Semuanya sehat ya. Oke, saya Dr. Grace Mantong, spesialis anak. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Itu aja kali ya. Jadi gimana dok hari ini kabarnya? Baik, Iya. sehat luar biasa. Alhamdulillah. Jadi dok kita akan bahas tentang stunting di kalangan remaja. Kan pencegahan stunting itu dimulai dari usia dini kan. Jadi dok, apa sih itu stunting pada remaja? Nah, jadi kalau kita bicara stunting ya, sekarang kan di mana-mana udah pada bicara stunting. Nah, sebenarnya stunting itu apa? Jadi stunting itu adalah suatu kondisi pada anak di mana tinggi badan ya berdasarkan usianya itu kurang dari -2 standar deviasi. Jadi untuk mengukurnya kita pakai kurva pertumbuhan namanya dari WHO. Gitu. Oke, jadi stunting itu kondisi pada anak kurang tinggi badannya jika dibandingkan dengan anak seusianya. Ya, jadi dibandingkan dengan tinggi badan yang seharusnya pada usianya. Gitu. Oke, jadi dok, stunting ditandai dengan apa-apa saja? Nah, jadi kalau stunting adalah biasanya yang pasti tinggi badan ya. Tinggi badan itu pendek ya. Jadi anak stunting, dikatakan stunting itu selalu pendek, tapi tidak semua anak pendek itu stunting. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang stunting berarti ada pendek di situ ya, tinggi badannya pendek. Kemudian yang kedua ada biasanya disertai dengan adanya gangguan kognitif, gangguan tumbuh kembang. Ya, biasanya kita ukur juga menggunakan penilaian. Jadi dikatakan misalnya pada beberapa pasien terdapat adanya speech delay. Kemudian ketika kita mengukur untuk IQ-nya itu biasanya di bawah rata-rata ya. Kemudian ada biasanya kita temukan anak dengan gangguan gizi biasanya. Baik itu gizi kurang maupun gizi buruk. Oke, gizi buruk. Jadi kita bicara tentang gizi buruk, apa perbedaannya stunting dengan gizi buruk? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kadang-kadang kan pada beberapa orang sama nih, biasanya stunting, gizi buruk. Nah, berarti kalau stunting biasanya kita kan bicara tentang ukuran tinggi badan. Kalau biasanya diukur dengan tinggi badan per umur, ya. Jadi itu ada kurva pertumbuhan. Jadi kalau kayak gizi buruk berarti berat badan tidak sesuai dengan usia atau di bawah -2. Nah, kurvanya yaitu berdasarkan berat badan per umur atau usia. Jadi akan didapati berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi kadang-kadang kan dikatakan di bawah garis merah kayak gitu. Oke, sesuai umur. Jadi dok, saya kan misalnya dok, saya 15 tahun. Terus tinggi badanku itu tidak sesuai dengan anak seusiaku. Jadi bisa tidak kalau misalnya saya giziku itu diperbaiki, terus bisa tidak saya kembali normal? Oke. Jadi ini ya teman-teman, kalau misalnya kita bicara tentang stunting, biasanya pengukuran itu sampai pada usia 5 tahun. Ya, kemudian kalau berdasarkan tinggi badan, misalnya ada nih anak datang pada beberapa kasus ya, 15 tahun dok, tapi kok kayaknya tinggi badannya tidak sama atau tidak sesuai dengan anak-anak seusianya. Nah, biasanya kita harus flashback dulu, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan, misalnya tinggi badannya kok sepertinya agak pendek dibandingkan anak yang lainnya. Nah, kita harus lihat dulu secara genetik biasanya. Genetik akan ada namanya tinggi badan potensial ya. Jadi dihitung berdasarkan berapa tinggi badan orang tua.
kemudian apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, itu akan berbeda hitungannya. Berbeda pertumbuhan. Nah, jadi kalau secara genetik misalnya kita memiliki orang tua yang pendek ya, tidak terlalu tinggi. Jadi biasanya yang kita harapkan adalah pada hitungan tinggi badan potensial itu sudah muncul. Berapa yang sampai? Berarti di sekitaran nilai itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana nutrisinya. Jadi akan sulit rasanya bahwa kita akan mengharapkan suatu tumbuh kembang yang normal ketika masalah nutrisi tidak tertangani. Misalnya ada kekurangan gizi sampai gizi buruk. Kemudian ada penyakit-penyakit kronik misalnya ya. Itu mempengaruhi ya, Dok? Pasti penyakit kronik. Kemudian ada anemia. Nah, anemia juga kan berlangsungnya kronik. Nah, kalau misalnya hal-hal itu belum dieliminasi atau belum disingkirkan, maka resiko itu pasti makin besar. Gitu. Ya, Bu Dok, kita kembali lagi. Apakah stunting dapat terjadi pada remaja? Nah, misalnya kan seusia saya ini ya. Nah, jadi tadi ya seperti sudah saya katakan juga sebelumnya bahwa biasanya untuk mendefinisikan dia mendiagnosis stunting biasanya pada usia 5 tahun. Nah, kalau pada usia remaja biasanya itu sudah terjadi sebelumnya. Jadi pada dia usia remaja sebenarnya faktor risiko pada saat dia remaja itu sudah terjadi pada saat ibunya hamil, ya. Kemudian ibunya melahirkan anak ini. Kemudian pada saat dia balita, kemudian pada saat balita itu sudah ada faktor risiko. Nah, akan kelihatan pada saat dia makin lama makin tumbuh, itu pasti akan kelihatan dampaknya. Jadi faktor risiko yang kita flashback beberapa tahun sebelumnya itu akan terjadi akan kelihatan pada saat anak misalnya jangankan beranjak usia remaja ya, sebelum remaja pun itu pasti pada saat usia sekolah sudah kelihatan. Nah, akan berlanjut terus keadaan seperti itu. Jika tidak tertangani maka akan berlanjut terus sampai dia remaja, bahkan sampai dia misalnya dia seorang anak perempuan, nah dia akan beresiko lagi akan melahirkan keturunan yang beresiko stunting lagi. Oh, berarti stunting ini bisa menurun ke generasi selanjutnya begitu? Ya, itu sebagai faktor resiko tapi bukan sebagai penyakit turunan. Gitu, bukan. Jadi dia faktor resiko. Misalnya nih, Dok, saya stunting. Terus saya pas hamil saya perbaiki gizi, terus anak saya bagaimana, Dok? Tetap. Oke. Jadi kalau misalnya pada saat stunting didiagnosis stunting pada usia 4 tahun waktu itu ya. Jadi pada saat usia 4 tahun kita diagnosis stunting. Nah, tergantung misalnya apa intervensi kita pada saat didapati suatu pasien dengan stunting. Apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita tidak melakukan apa-apa, kemudian penyakit kroniknya masih ada, tidak tertangani dengan baik, misalnya infeksi TB parunya masih ada, anemia defisiensi besinya masih terus berlanjut, maka sangat sulit untuk kita koreksi. Nah, itu akan terjadi, akan berkembang lagi pada saat dia hamil, pada kondisi anemia akan bertahan terus, kemudian berlanjut pada saat dia hamil, dia melahirkan, bahkan ini merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadi kelahiran prematur. Nah, pada saat itu bayi yang lahir prematur tentu saja sudah mengalami beberapa faktor risiko dengan ibu yang anemis, kelahiran prematur. Ya, tentu saja kalau kelahiran prematur, nutrisinya juga akan susah kita koreksi. Demikian. Iya, apalagi kan, Dok, kita remaja itu suka junk food, fast food, itu salah satu faktor juga bisa jadi, Dok, ya. Jadi secara tidak langsung itu mempengaruhi karena kadang-kadang kan makanan yang fast food seperti itu nilai gizinya tidak mencukupi makronutrien, baik makronutrien maupun mikronutrien. Jadi faktor resiko lebih besar lagi gitu kalau faktor nutrisi. Oke, Bu Dok, setelah penjelasan Ibu Dokter ini saya penasaran supaya teman-teman pemirsa IKP Official itu juga tahu Pak B.J. Habibie yang tadi kan ya, Pak B.J. Habibie kan itu tinggi badannya tidak sesuai ya.
Tapi kan IQ-nya tinggi, jadi bagaimana itu dok supaya teman-teman tahu? Oke, ya, terima kasih ya buat pertanyaannya. Jadi kita tahu ya beliau adalah tokoh Indonesia yang luar biasa ya dengan risetnya beliau. Nah kalau misalnya kita temui pasien misalnya dengan tinggi badan yang tidak sesuai usia, tadi misalnya dengan kognitifnya nggak ada masalah, justru anak ini pintar. Nah kita kembali lagi bahwa kalau stunting itu dampaknya stunting itu biasanya tiga ya. Yang pertama adalah dalam segi kesehatan. Jadi dia bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Morbiditas artinya angka kesakitan menjadi meningkat, ya. Angka untuk terjadi infeksi atau penyakit yang lain juga bisa meningkat lebih besar. Kemudian mortalitas. Mortalitas itu adalah angka kematian. Nah, tentu saja juga bisa meningkatkan risiko. Kemudian yang kedua adalah dampak terhadap tumbuh kembang. Nah, termasuk di dalamnya adalah gangguan kognitif. Ya, gangguan kognitif itu kan menyangkut misalnya kecerdasan, ya, tingkat IQ. Kemudian kadang-kadang ditemukan ada suatu keadaan dengan misalnya speech delay. Ya, gangguan kognitif bisa terganggu, itu dampaknya. Kemudian yang ketiga adalah dalam sisi ekonomi. Ya, jadi kalau kita punya anak yang stunting, apalagi ditambah dengan infeksi yang kronik, otomatis kan keluarga atau bapak ibunya akan sering membawa anak itu ke rumah sakit. Nah, berapa kos atau biaya yang dikeluarkan pasien itu bolak-balik ke rumah sakit, belum lagi kalau tidak tercover oleh jaminan kesehatan. Jadi kalau B.J. Habibie itu bukan. Jadi pendek, kalau stunting itu selalu pendek. Tapi kalau pendek belum tentu stunting. Iya, itu dia. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kita tidak boleh mencap orang itu kalau dia pendek stunting. Iya, janganlah langsung dijudge stunting sudah dia itu. Iya. Oke, kita kembali lagi dok. Kenapa remaja perempuan yang menjadi sasaran pencegahan stunting? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara misalnya bukan faktor resikonya bukan sekedar perempuan saja, ya, laki-laki juga, tergantung pada saat misalnya dia lahir, apakah ada kelahiran prematur atau tidak, kemudian ada penyakit kronik. Nah, kenapa perempuan mungkin cenderung lebih besar karena anak-anak perempuan ketika dia tumbuh sebagai remaja, maka pasti dia akan mengalami proses fase menstruasi, ya, fase menstruasi. Nah, di situ adalah dikatakan kalau tidak pada saat fase menstruasi, sehingga dianjurkan anak-anak perempuan itu untuk mengkonsumsi zat besi, ya. Kemudian pada saat dia berisiko lagi, pada saat dia misalnya anemia, pada saat dia remaja, kemudian akan berlanjut, kemudian mempersiapkan dirinya untuk menjadi catin, ya. Kemudian dia akan hamil lagi, nah di situ beresiko lagi. Kemudian dia akan melahirkan dan membesarkan anak-anak. Ya pasti resikonya lebih besar, sehingga kenapa saat ini dititik beratkan kepada remaja putih, tapi tidak menyingkirkan juga ya. Ya jadi dok, zat besi, kalau misalnya ada kan kita tidak tahu, semua ekonomi orang kan berbeda. Jadi pemenuhan selain cara-cara, upaya selain pemenuhan zat besi itu apa saja dok? Oke, jadi yang paling penting adalah pemenuhan makronutrien dan mikronutrien, ya. Jadi nutrisi makanan. Contohnya dok? Itu penting sekali, ya. Misalnya makanan yang mengandung protein, ya. Kemudian yang mengandung zat besi. Kemudian kita intinya adalah makanan yang dikonsumsi adalah harus makanan yang sehat dan bernilai gizi yang memang memenuhi. Ya, kemudian dihindarkan untuk yang tadi mengkonsumsi ya makanan cepat saji. Kemudian dihindari misalnya beberapa penyakit-penyakit kronik. Misalnya pada anak-anak biasanya lebih sering terjadi diare, ya. Jadi pada saat terjadi diare, ya
apa yang bisa diserap oleh usus itu tidak ada, sehingga yang dipakai untuk tumbuh kembang juga tidak ada. Nah, itu yang sangat penting sebenarnya, pemenuhan gizi, kemudian suplemen zat gizi, makanya kan zat besi, biasanya kan mulai dari sejak balita anak-anak kan mengkonsumsi secara rutin, ya, seperti zat besi, kemudian vitamin A juga harus dikonsumsi juga, pemberian vitamin A itu semua harus diperhatikan. Oh iya dok, kemarin kan ada dari Pak Jokowi itu tentang telur sama daging. Oke. Iya, salah satu upaya Pak Presiden. Oke dok, kita kembali, kan dokter sudah jelaskan kenapa remaja perempuan menjadi sasaran pencegahan stunting. Selain remaja perempuan, siapa saja yang menjadi sasaran pencegahan stunting dok? Jadi pada dasarnya kalau misalnya namanya kita mencegah, berarti semua orang harus berperan aktif di situ. Ya, dimulai memang dari masa kita remaja, berarti usia remaja, kemudian pada saat dia menikah, dia melahirkan, kemudian mencegah jangan sampai terjadi kakeksia atau kurus, ya. Kemudian anemia pada ibu hamil, kelahiran prematur. Nah, kemudian pada saat dia lahir, apa yang harus kita kerjakan? Kemudian yang paling penting adalah peran serta dari keluarga itu sendiri. Jadi kalau mengetahui bahwa ada faktor risiko stunting dan juga bekerja sama dengan misalnya petugas kesehatan ya yang ada di sekitarnya, maka saya rasa itu bisa ditangani dengan cepat. Jadi harus kita perhatikan bahwa ketika kita menemukan anak usia kurang dari 2 tahun, untuk intervensinya pada beberapa penelitian dikatakan masih bisa untuk diintervensi dan bisa sama dengan anak normal. Tetapi ketika kita menemukan stunting itu di atas 2 tahun, maka bisa terkejar tapi tidak maksimal pertumbuhannya sebaik kalau kita temukan stunting itu kurang dari usia 2 tahun. Nah, kenapa? Karena kita mengingat ada namanya 1000 HPK. Yes. Nah, di situ perannya. Karena pada saat itu otak bertumbuh sangat masif ya, sangat cepat di situ pertumbuhan otak, sehingga jika ada misalnya penyakit kronik atau yang lain-lain, maka pertumbuhan itu akan terganggu. Nah, otomatis akan berpengaruh juga pada tumbuh kembangnya nanti. Iya, dok, kita kembali lagi dok, yang tadi tentang pencegahan stunting, kan pemenuhan gizi, mengkonsumsi zat besi. Selain itu dok, pencegahan stunting pada remaja apa saja? Selain menjaga itu, kemudian menjaga pola hidup ya, menjaga. Sebenarnya kalau remaja didiagnosis stunting itu sudah tidak ya, biasanya kalau didiagnosis stunting itu kurang dari 5 tahun. Oh, iya. Namun dia memiliki faktor risiko. Nah, namanya faktor risiko ini akan dibawa sampai dia akan nanti dewasa. Nah, itu faktor risiko ya. Tapi untuk terjadinya remaja stunting itu tidak. Tetapi dia memiliki faktor risiko. Oh, iya. Faktor risiko itu adalah sesuatu yang bisa muncul di kemudian hari, artinya memperberat keadaan pada saat nanti dia misalnya hamil dan dia melahirkan anaknya. Nah, generasi penerus inilah yang akan nanti berisiko untuk terjadinya stunting. Oke dok, mungkin ada sedikit closing statement dalam podcast kita kali ini kepada pemirsa IKP Official di rumah. Oke, kepada semua pemirsa, teman-teman semua yang ada di rumah. Jadi kita bicara tentang stunting adalah kondisi pendek ya, ditemukan yaitu kurva di bawah -2. Dan ketika kita menemukan stunting, intervensi apa yang harus kita lakukan, dan dampak-dampak stunting tadi yaitu meliputi 3 hal. Kemudian yang paling penting adalah upaya pencegahan terhadap stunting dimulai dari usia remaja ya. Jadi bukan pada saat nanti kita temukan suatu kasus. Itu aja. Karena pencegahan tetap lebih baik daripada mengobati. Oke, terima kasih dok. Demikianlah podcast kita kali ini tentang pencegahan
stunting pada remaja. Saya ucapkan terima kasih kepada dokter yang sudah meluangkan waktu sama-sama sharing kepada teman-teman pemirsa IKP Official, dan dari Dinas Kesehatan juga RSUD Morowali. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.